Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur hari ini kita kembali merenungkan firman. Mari kita meminta hikmat daripada Tuhan sebelum kita merenungkan firman pada hari ini. Bapa kami yang bertata di dalam sorga, Tuhan, kami mengucap syukur satu kesempatan kami boleh membaca, merenungkan, dan rindu Tuhan untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Tuhan berikan kami ketenangan, Tuhan tolong berikan kami telinga untuk mendengar suara-Mu, dan kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan Gema 18 Agustus hari ini terambil dari Daniel pasalnya yang ke-7 dengan tema pemerintahan Allah yang kekal. Hari ini saya hanya akan membacakan dari ayat pertama sampai ayatnya yang ke-14. Mari kita bersama-sama memperhatikan firman bagian pada hari ini. Daniel pasal ke-7 ayat pertama. Pada tahun pertama pemerintahan Belsyazar, Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Lalu dituliskannya mimpi itu dan inilah garis besarnya. Berkatalah Daniel demikian. Pada malam hari aku mendapat penglihatan, tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar, dan 4 binatang besar naik dari dalam laut. Yang satu berbeda dengan yang lain. Yang pertama, rupanya seperti seekor singa yang mempunyai sayap burung Raja Wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia. Dan kepadanya diberikan hati manusia. Dan tampak ada seekor binatang yang lain. Yang kedua, rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya di antara giginya. Dan demikianlah dikatakan kepadanya, "Ayo, makanlah daging banyak-banyak." Kemudian aku melihat tampak seekor binatang yang lain. Rupanya seperti macan tutul, ada 4 sayap burung pada punggungnya. Lagi pula binatang itu berkepala 4 dan kepadanya diberikan kekuasaan. Ayat ke-7. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu tampak seekor binatang yang keempat yang menakutkan dan mendahsyatkan. Dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi, ia melahap dan meremukkan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula ia bertanduk 10. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut. Dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan. Lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia. Dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya, karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh. Tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Tampak datang dengan awan-awan dari langit seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap. Dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, saya mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian untuk boleh membaca Daniel pasal ke-7 secara keseluruhan. Bapak Ibu mengingatkan kembali kitab Daniel ini adalah sebuah kitab yang menceritakan tentang Allah yang kekal, yang maha kuasa, Dia yang tetap memegang kendali sekalipun di dalam kondisi umatnya yang seburuk apapun terjadi dalam kehidupan mereka. Allah maha kuasa memegang kendali, memegang sejarah umat manusia sekalipun tampaknya tidak ada harapan lagi.
Maka kita melihat paruh pertama dari kitab Daniel, pasal pertama sampai yang ke-6. Kita telah belajar Allah lebih berkuasa daripada raja-raja Babel maupun Persia, yang pada waktu itu adalah negara yang sangat-sangat kuat. Dan di paruh kedua yang dimulai dari pasal 7 sampai ke pasal 12 ini, kita pun akan melihat rencana Allah yang begitu besar untuk umat, untuk masa depan umatnya, di mana Allah akan menegakkan kerajaannya di dunia. Saudara, melalui penglihatan di Daniel pasal ke-7 ini, jika kita membandingkan pada penglihatan di pasal kedua, kita mendapati sebenarnya ada 4 kerajaan yang pada waktu itu dan beberapa tahun ke depan akan berkuasa dan sangat powerful pada waktu itu, yaitu Babel, Media Persia, Yunani, dan terakhir adalah Romawi. Saudara bisa membandingkan di pasal 7 ayat 17. Mereka digambarkan seperti seekor singa yang dengan sayap burung elang, seekor beruang dengan 3 tulang rusuk di mulutnya, seekor macan tutul dengan 4 kepala dan 4 sayap, dan kemudian binatang 4 yang digambarkan lebih mengerikan, lebih dahsyat, memiliki gigi besi, dan juga 10 tanduk, yang kemudian 3 tanduk tercabut, digantikan dengan 1 tanduk yang kecil, yang bercirikan seperti mata manusia dan juga mulut yang menggambarkan kesombongan. Saudara, penglihatan ini tidak mudah dimengerti oleh kita. Angka 10 adalah simbol yang menyatakan sebuah kelengkapan, kesempurnaan. Sehingga sebutan 10 raja tidak menunjuk kepada 10 raja Romawi saja, melainkan juga sebuah penggambaran kepada seluruh penguasa Romawi pada waktu itu. Dan juga tanduk yang memiliki mata dan memiliki mulut yang menyombongkan diri, mengucapkan kata-kata yang menentang atau menghujat Tuhan, ini juga mewakili kaum yang tidak percaya dan tidak takut akan Tuhan. Saudara, penglihatan 4 binatang dan kerajaan yang berkuasa ini ingin menggambarkan dominasi dari kerajaan yang dibangun oleh manusia yang berusaha untuk menentang Allah, yang secara kasat mata tampaknya kuasa mereka begitu luar biasa dan dapat menandingi atau bahkan mengalahkan kuasa Allah. Tetapi jika umat Israel atau umat Allah hanya melihat pada masa sekarang, saudara, atau melihat pada kehidupan mereka yang sementara, maka sebenarnya betul fakta itu. Tampaknya bangsa-bangsa powerful ini bisa mengalahkan pemerintahan Allah, saudara. Tetapi akan sangat berbeda kenyataannya jika mereka menggunakan kacamata iman dan pengharapan mereka kepada Allah yang ditujukan kepada masa depan mereka. Kehidupan sukar yang mereka alami karena bangsa-bangsa atau negara yang akan menjajah mereka, yang akan mendominasi mereka, terkhusus pada waktu itu adalah pembuangan Babel, yang tampaknya adalah akhir, saudara, ketika mereka menggunakan kacamata iman, perspektif masa depan, kekekalan, penembusan Allah itu. Ternyata waktu itu sekalipun sukar, itu bukanlah akhir daripada masa depan mereka. Itu bukanlah akhir daripada harapan mereka. Penglihatan yang dilihat oleh Daniel mencakup peristiwa yang terjadi jauh bahkan setelah era berkuasanya keempat kerajaan itu. Daniel mengungkapkan tentang seseorang yang seperti anak manusia, datang dengan awan-awan dari langit di ayat ke-13. Bila dibandingkan dengan Matius 24 ayat 30, Matius 26 ayat 64. Jelas Daniel sebenarnya mendapat penyingkapan tentang kedatangan Kristus yang kedua. Saat itu orang yang tidak percaya dan tidak takut akan Allah akan binasa di ayat 11. Kerajaan sang anak manusia adalah kerajaan yang kekal, sedangkan kekuasaan raja-raja di bumi itu bersifat sementara. Pada akhirnya segala sesuatu, umat yang maha tinggi, umat-umat Allah, anak-anak Tuhan yang dikasihinya, akan ikut memerintah bersama-sama dengan Dia. Pasal 7 ayat 27. Saudara, raja-raja Babel seperti Nebukadnezar, Belsyazar, dan Darius pada zaman Daniel hidup melihat kekuasaan bangsa-bangsa di bumi secara tidak utuh. Mereka mengerti bahwa bangsa yang berkuasa dapat digantikan dengan bangsa yang lain. Melalui penglihatan yang diungkapkan Daniel, kita dapat memahami gambaran menyeluruh tentang sebuah kenyataan hidup. Meskipun kerajaan di dunia datang silih berganti, tapi pemerintahan Allah itu kekal. Yesus Kristus yang menebus manusia dari belenggu dosa adalah Raja yang sejati, yang akan menegakkan pemerintahannya untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, sekalipun selama kita hidup di dunia ini, kita memang bisa mengalami yang namanya penderitaan dengan banyak sekali penyebab, saudara. Akan tetapi penderitaan ini pun bersifat sementara. Pemahaman tentang kesementaraan di dunia ini dan pemahaman kita akan kekekalan yang akan datang, inilah yang dapat menjadi landasan bagi pengharapan kita.
Ketika kita menjalani kehidupan sekarang sebagai anak-anak Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada dan di dalam peran apapun Saudara. Dan di dalam menjalani kehidupan ini kita pun tetap hidup mewujudkan kehadiran kerajaan Allah melalui kehidupan kita yang berjalan dengan setia, yang berjalan dengan hidup takut akan Allah dan menyembah Allah dengan sepenuh hati dan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata di sorga, Tuhan, sedemikian jauh kami telah merenungkan firman-Mu. Terima kasih untuk ingat-ingatan yang Kau berikan akan kekekalan, akan pengharapan ketika sekalipun di dalam dunia ini kami menghadapi kegentaran, kami menghadapi masalah, penderitaan. Tapi kami percaya pemerintahan Allah adalah pemerintahan yang kekal, yang berkuasa memenuhi kehidupan kami. Tuhan pimpin sertai kehidupan setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.